salam spiritual sahabat Putra Mataram ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen, ditunggu. Hai, kita sudah sampai di Bendungan Keramat Batang ya. Nah, sahabat spiritual Putra Mataram semuanya, di bendungan inilah pertama kali tugas yang disandang Raden Bahu atau Bahu Rekso ya, sebelum beliau membuka alas Gambiran atau kota Pekalongan. Jadi beliau mendapat tugas dari Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Karena setiap kali Sultan Agung membendung kali ini di depan kita ini ada sungai ya. Nah, kali Sambong selalu jebol. Jadi sampai pasukan Mataram dikerahkan pusing ya, bendungan tidak pernah jadi, sehingga ketika Raden Bahu melamar menjadi prajurit Mataram, ujiannya adalah sebagai putra Ki Ageng Cempaluk untuk bisa membendung kali Sambong di Alreh. Akan alam di sini asri sekali. Nah, dulunya ini bagiannya dari tepian hutan Gambiran ini sampai sini. Jadi ini termasuk pinggiran-pinggiran hutan ya. Dalam sejarah Kabupaten Batang terlahir lebih dahulu dibanding Kabupaten Pekalongan, tetapi kemudian ketika Adipati Mandurorejo, maka kedua daerah itu disatukan menjadi Kabupaten Pekalongan. Ayo kita telusur pelan-pelan. Nah, inilah jembatan Keramat ya. Nah, ini sungai Sambong yang dibendung oleh Raden Bahu Rekso. Nah, kenapa gagal? Ternyata di wilayah ini dikuasai oleh ular siluman yang besar. Jadi kakak beradik, yang satu jantan dan satunya betina. Nah, yang jantan inilah yang sering menjebol bendungan sungai Sambong karena menganggap bahwa manusia itu serakah. Jadi sungai dibendung untuk mengaliri sawah, mencari harta benda atau kekayaan dengan pertanian. Nah, ini yang membuat siluman ular itu tidak berkenan, sehingga selalu bikin ulah untuk membuat bendungan itu tidak pernah jadi. Tetapi si adik siluman ular itu ya kemudian menjelma menjadi manusia yang bernama Dewi Sekarwening. Kemudian Dewi Sekarwening ini merayu Raden Bahu untuk mau menjadi suaminya ya, dan bermaksud akan membantu supaya bendungan ini terwujud. Alkisah kemudian Dewi Sekarwening mengatakan bahwa kelemahan kakaknya ada pada pusar ya, pada pusar. Kalau nek wong Jawa udel ya. Nah, pusar itu kemudian yang membuat anggota tubuh lainnya kebal terhadap bacokan senjata pusaka apapun. Akhirnya perkelahian terjadi lagi, dan dibantu Dewi Sekarwening, Raden Bahu Rekso berhasil mencuri pusaka dari Raja Ular tersebut ya. Akhirnya Raja Ular tersebut mati, dibinasakan oleh Raden Bahu Rekso, dan Alkisah jadilah bendungan kali Sambong atau yang dikenal dengan Bendungan Keramat Batang. Oke, kemudian Bahu Rekso ingkar janji dan tidak kembali untuk menikahi Dewi Sekarwening, dan Sekarwening kemudian menuju sebelah selatan kota Batang, yaitu Gunung Tugel yang bertempat di
Kecamatan Wonotunggal, desanya Pandansari. Kapan-kapan kita akan ke Gunung Tugel di desa Pandansari, Kecamatan Wonotunggal. Salam. Adapun asal-usul kota Batang sendiri ada dua versi ya, dari kemudian mayat atau jasad siluman ular tadi yang kemudian menjadi bakang, menjadi kata Batang ya, atau jenazah. Kemudian ada satu versi lain yang menceritakan bahwa bendungan Kali Sambong itu meluap setiap hari walaupun di masa kemarau, karena ada watang atau perahu besar yang melintang sungai ini sehingga membendung alirannya dan menyebabkan air meluber kemana-mana. Airnya oleh Joko Bau, kemudian watang tadi dipeluk dan diembat. Jadi dari kata ngembat watang ya, atau memeluk dan memeluk sambil merengkuh kuat ya, atau dalam bahasa Jawa disebut ngembat, dan yang diembat itu watang atau perahu, kemudian perahunya pecah dan aliran sungainya lancar ya. Dari kata ngembat watang itulah menjadi kata Batang. Nah, mana yang benar ya, itulah cerita rakyat ya. Cerita rakyat ini hanya kemudian bertutur dari satu sumber ke sumber yang lain, dari satu versi ke versi yang lain, sehingga kebenaran absolutnya kita tidak tahu ya. Tapi kalau secara dalam kita pikirkan, siapa yang menaruh watang tadi, yang menaruh perahu, sehingga mungkin pergurumulan antara Raden Baurekso dengan ular besar itulah yang lebih masuk akal, sehingga kata Batang itu mungkin dari bangkai yang bergelimpangan tadi. Baik, itu liputan kita dengan bendungan Keramat Batang ya. Salam spiritual sahabat Putra Mataram ya. Jangan lupa, itu liputan kita dengan bendungan Keramat Batang ya. Salam spiritual sahabat Putra Mataram ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen, ditunggu untuk kita bisa terus mengaktifkan dan mengembangkan channel ini supaya teman-teman, sahabat-sahabat bisa mendapat satu sisi yang mungkin tidak pernah terungkapkan dari sebuah daerah. Oke, salam.